Mereka berbuat segala macam hal karena anugerah Tuhan tidak sanggup paut dengan perbuatan baik. Akibatnya adalah gereja masuk ke dalam sesuatu zaman yang gelap sekali, di mana di luar gereja, di dalam gereja tidak ada perubahan perbuatan. Itu sebab Tuhan harus membangkitkan lagi pietisme yang mementingkan perbuatan yang suci, hidup suci. Saudara-saudara, yang pentingkan perbuatan, lupa anugerah dan berdasarkan sesuatu iman yang diberikan oleh Tuhan. Yang mementingkan iman, lupa pengaruh dan ke dunia melalui perbuatan yang baik. Sehingga gereja di dalam keadaan pendulum semacam demikian perlu selalu mempunyai kebangunan rohani. Kebangunan rohani bukan kebangunan emosional. Kebangunan rohani bukan menggairahkan sesuatu kehangatan daripada entusiasi agama saja. Kebangunan rohani harus kembali kepada ajaran yang benar dan stabil. Apa yang dimaui oleh Tuhan, lalu gugahkan manusia untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga doktrin yang ortodoks dan etika yang sesuai dengan tuntutan sifat ilahi itu menjadi patokan yang penting dalam dua aspek kebangunan rohani. Sesudah itu baru kita memikirkan kedua hal ini dicapai, lalu kita menggairahkan keseluruhan gereja jemaat ikut terjun di dalam menginjili dunia, terjun di dalam memuliakan Tuhan, terjun di dalam merubah, menolong dunia yang penuh dengan dosa ini. Itulah kebangunan yang sejati. Dan terakhir, kebangunan yang sejati mengakibatkan pengaruh firman Tuhan di dalam memimpin sejarah, memimpin kebudayaan, memimpin politik, memimpin ekonomi, memimpin bidang studi, memimpin filsafat, supaya manusia dibawa kembali kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara, itu adalah sebabnya kita perlu dirikan sekolah teologi. Itulah sebabnya kita perlu dirikan institut. Itulah kita perlu dirikan gereja yang mempunyai eksposisi yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita mendirikan semua kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti musik, literatur dan lain-lain, satu persatu demi membawa seluruh umat manusia melihat arah dan melihat takhta Tuhan yang benar. Saudara-saudara sekalian, Paulus bukan menganggap tidak perlunya kelakuan, tetapi Paulus menganggap jangan kira kelakuan orang Farisi bisa mengganti anugerah Yesus di atas kayu salib. Itu tidak mungkin. Tapi Paulus tidak berarti setelah kita menerima Tuhan, kita boleh sembarangan hidup di dunia. Tidak. Kita tetap harus perbuatan baik. Dan itu sebab ayat ke-10 dikatakan, perbuatan yang baik itu bukan dikerjakan semua. Jikalau engkau mempunyai uang, lalu lihat orang miskin banyak, semua kasihkan orang miskin. Lalu uang untuk penginjilan di mana? Jika engkau melihat ini banyak orang yang menggerakkan hatimu, engkau berikan pertolongan kepada mereka. Tetapi hal-hal yang lain yang perlu dikerjakan sudah kehabisan tenaga, bagaimana? Maka ayat ke-10 dikatakan, engkau berbuat baik yang disediakan Allah bagimu. Nah, di sini ada sesuatu kategori di mana manusia tidak sampai diperalat dengan semacam ketidaksadaran, di mana hati nurani telah dikesampingkan kepada hal-hal yang merusak keseluruhan pengertian kebajikan. Nah, saudara-saudara, anak muda kadang-kadang terlalu polos, terlalu dipengaruhi oleh diakonia, sehingga akhirnya banyak hal yang lain tidak dikerjakan. Ada juga yang terlalu dipengaruhi oleh hal yang lain, sehingga diakonia tidak dikerjakan. Kita memerlukan sesuatu pengertian keadaan yang menyeluruh. Ini disebut di sini, disediakan oleh Tuhan bagi engkau. Jadi, you harus berdoa baik-baik. Tuhan, sekarang saya sudah Kristen, saya sudah diperanakan, saya mau berbuat baik. Saya berbuat baik yang mana? Tuhan tunjukkan. Dan di dalam pimpinan Tuhan, you kerjakan hal yang baik yang dipersiapkan Tuhan. Kalau tidak demikian, engkau akan capek sampai mati, belum mencapai fokus hidup yang ditentukan Tuhan bagimu. Nah, saudara-saudara, sekarang banyak orang kalau dikerjakan ini kerja, aduh saya capek, saya terlalu sibuk. Kalimat itu menyatakan apa? Menyatakan tidak ada prioritas Tuhan di dalam hidupnya. Yang ada adalah apa yang dia mau. Kalau yang dia mau sudah dikerjakan sampai habis,
sisa apa saja untuk Tuhan, dia kira dia cinta Tuhan. Padahal dia seumur hidup sedang membuang waktu Tuhan untuk hal-hal yang bukan Tuhan atur dan Tuhan pimpin untuk dia. Itu sebab kita perlu satu perombakan konsep. My life is not mine. My life is God's. My time is not mine. My time is God's. My money is not mine. My money is only entrusted to me by God. And I should obey and find out the guidance of Holy Spirit. Berbuat baik sesuai apa yang dipersiapkan Tuhan. Bukan berbuat baik untuk menyatakan saya dermawan. Berbuat baik untuk memancing supaya kebaikan ini mendapatkan keuntungan lebih besar. Itu semua pikiran orang jahat. Itu semua pikiran orang egois. Semua pikiran orang seperti bukan Kristen, orang kafir. Saudara-saudara, saya diberikan hidup baru supaya saya berbuat baik. Berbuat baik yang sudah disediakan Tuhan bagi aku untuk mengerjakannya. Nah, ini satu pelajaran yang penting sekali. Lalu sesudah selesai, Paulus mengatakan kalimat itu, dia langsung mengatakan, engkau harus ingat. Saudara-saudara, ini semua firman Tuhan itu adalah hal yang begitu berbobot, yang begitu penting, dan bukan memperkenan kita, justru terbalik, menuntut kita hidup diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena itu ingatlah, setiap kali istilah LAH keluar, berarti perintah. Ingatlah, bertobatlah, hidup sucilah, dipenuhilah dengan Roh Kudus. Ini istilah lah keluar, selalu berarti satu perintah, a commandment. Saudara-saudara, a good Christian is a man who always available for commandment of God. Seolah-olah engkau senantiasa menunggu perintah daripada Tuhan. Dan hari ini satu perintah lagi, ingatlah engkau. Engkau harus ingat. Ini berarti kita harus menguasai memori kita. Di dalam pikiran daripada Augustinus, memori salah satu hal yang paling penting di dalam hidup manusia. Karena melalui memori kita membuktikan kita mempunyai zat kekekalan. Saudara-saudara, the essence of eternity is within us. Because God had already implanted a memory in our life. Di dalam itu kalkulator, di dalam komputer yang ada memorinya mahal, yang tidak ada memorinya murah. Betul tidak? Saudara-saudara, yang memori bisa memasukkan data sebanyak mungkin makin mahal. Nah, di situ memberikan pelajaran kepada kita. Allah telah menciptakan satu-satunya makhluk yang bisa mengkaitkan setiap saat dengan unsur kekekalan. Yang bisa mengkaitkan ke saat yang lewat di dalam gudang yang kadang-kadang perlu dikeluarkan. Saat-saat yang sudah lewat tidak digugurkan, tapi dimasukkan ke dalam gudang. Memori itu bisa mempengaruhi bagaimana saya bertindak sekarang dan bagaimana saya amal tindakan hari depan. Ini semua merupakan semacam keseluruhan daripada fungsi yang luar biasa rumitnya yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita menurut peta dan teladan Dia. Dan orang yang tidak baik-baik memakai memori menurut perintah Tuhan, dia hanya akan memakaikan memori itu di dalam neraka yang tidak ada tolong lagi. Saudara-saudara, jangan lupa pada waktu orang kaya yang masuk ke neraka melihat Abraham sedang memeluk itu Lazarus di dalam pangkuannya, dia mengatakan, Abraham, Bapakku. Mengapa dia sebut Abraham Bapak? Karena agamanya mengatakan, saya sudah disunat kok. Saya adalah anak Abraham. Pasti saya selamat. Jangan banyak cerewet. Jangan berkhotbah kepada saya. Saya mempunyai Bapak Abraham. Dan dia tidak tahu, Yesus dengan Injil telah menusuk ke dalam itu inti daripada kebudayaan orang Ibrani. Kebudayaan daripada orang Israel yang paling congkak. Saya anak Abraham. Yesus berkata, Bapakmu bukan Abraham. Bapamu adalah iblis. Saudara-saudara, inilah kalimat yang paling tajam yang pernah keluar dari mulut Yesus Kristus untuk mengkritik seluruh hidup keagamaan orang Yahudi. Bapamu bukan Abraham, bapamu bukan Allah. Jikalau Allah itu bapamu, niscaya engkau pasti datang kepadaku. Tapi aku sudah memberitakan kebenaran kepadamu. Setelah itu kau berusaha membunuh aku.
Ini membuktikan bapakmu bukan Abraham. Bapakmu adalah iblis. Ini tercantum di dalam pasal 8 Yohanes. Menjadi satu sebab